Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa, Bapak Ibu yang sama saya muliakan, saya sekarang berada di perkebunan kurma dari Pak Kamilin. Kenapa saya menyebutkan perkebunan kurma? Karena itu sesuai dengan rencana dari Pak Kamilin untuk mengembangkan kurma yang ada terlihat di belakang saya. Ini ada di depan saya juga kurma muda, ya. Ini kurma muda, ada beberapa ini yang beliau coba perkenalkan, dan memang maksudnya memproduksi kurma muda seperti ini untuk membantu reproduksi daripada orang-orang yang membutuhkan keturunan ataupun belum mendapat keberkahan dari Allah untuk sudah menikah tapi belum diberi keturunan. Baik, dalam konten kali ini saya atau kita semua saya mengajak kepada kita semua bagaimana bisa merenungkan sekecil apapun kejadian di dunia ini. Pasti ada petikan hikmah yang Allah inginkan untuk kita bisa memaknai daripada hidup dan kehidupan ini. Sumber yang Allah berikan begitu luas, ya, begitu banyak. Misalnya kita ambil daripada apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ila akhir ayat. Artinya khalifah itu adalah wakil-wakil Allah. Untuk apa Allah mewakilkan alam ini kepada manusia? Yaitu untuk ditumbuh kembangkan. Nah, tanah yang subur, tanaman yang bisa tumbuh, apalagi Indonesia, walaupun memang terobosan dari seorang petani yang namanya Pak Kamilin yang berdomisili di Desa Oloboju, Kecamatan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Indonesia ini. Beliau memang ketika saya menemui langsung dengan beliau, Pak Kamilin itu bersama istrinya di kediamannya, beliau sangat antusias ingin ke depan terobosannya untuk ada produksi kurma muda di Palu. Beliau juga belum mendapat bimbingan untuk bagaimana perawatan kurma itu sehingga dia punya kualitas bisa bersaing dengan asal usul kurma yang ada di tanah Arab. Tentunya beliau belum untuk berpikir ke sana karena kurma begitu banyak tersedia di mana-mana, kurma matang ya. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, pasti itu banyak tersedia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sama dirahmati Allah, apa yang seharusnya kita bisa cermati dari peristiwa yang seperti ini? Memang hasanah Allah itu amat luas, ya. Tergantung kita, makhluk ciptaannya, mau ngapain istilah orang Jakarta, mau kita buat apa alam ini, tergantung kita. Sehingga di dalam Al-Quran Allah pun telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasibmu atau tidak merubah sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau untuk merubahnya. Nah, perkara ini adalah perkara dunia akhirat. Ya.
Menyangkut keimanan, ketakwaan, tentang ibadah, kita juga yang akan merubahnya. Allah sudah memberikan jalan-jalan itu. Demikian juga untuk mengembangkan alam ini. Walaupun mungkin kondisi alamnya tandus ya, tapi kalau ada inisiatif dari kita, itu adalah merupakan perwujudan daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Nah, syukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi syukur itu sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 261, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu permisalan yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Ibarat orang menanam satu butir, ya, akan tumbuh beberapa tangkai, 7 tangkai, kemudian dari masing-masing tangkai itu tumbuh 100 butir. Ya. Demikian Allah melipat gandakan kepada apa yang Dia kehendaki. Karena Allah Maha luas. Ya, wasi'un alim, dan Maha mengetahui. Oleh sebab itu Pak Kamil ini adalah salah satu contoh orang Palu, Sulawesi Tengah, ya, mampu mengaplikasikan itu. Dia ada upaya, ada ikhtiar bagaimana gagasan yang cemerlang itu sehingga menghentakkan kita semua. Sebenarnya biasa-biasa saja kurma ini. Cuma yang luar biasa, kurma ini bisa tumbuh ya di daerah yang semestinya kurma itu tidak akan tumbuh. Itu mitos atau apa ya, keyakinan orang, kurma ini hanya tumbuh di tanah Arab. Ternyata dengan perkembangan yang ada dan terobosan dari Pak Kamilin, salah satu sosok seorang petani yang cukup antusias, yang cukup bersemangat ya untuk melakukan pengembangan sumber daya alam ini, beliau bisa membuktikan bahwa kurma ini bukan hanya tumbuh di tanah Arab, tapi alhamdulillah bisa tumbuh juga di daerah-daerah lain ataupun tanah-tanah yang Allah karuniai, di mana saja ada keberkahan kalau itu Allah menghendaki. Kita bisa mengambil contoh. Kalau api itu kan sebagai sunatullah itu membakar. Tapi atas kehendak Allah bahwa api itu ternyata tidak selalu membakar. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau di dalam tumpukan kayu dan kemudian disiram dengan minyak. Ternyata Nabi Allah Ibrahim itu atas kehendak Allah tidak terbakar oleh api. Ya. Masih banyak kisah-kisah yang lain. Misalnya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Raja Fir'aun yang di hadapan hanya laut. Tetapi karena Allah menghendaki, pukullah tongkat itu ke laut. Kalau secara logika, untuk apa tongkat dipukulkan ke laut? Mending kita tusuk matanya Raja Fir'aun, itu bisa buta. Tapi karena kondisi baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun kondisi Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan pasrah kepada Allah, dalam posisi zero, maka Allah menurunkan rahmat dan keberkahannya. Allah menurunkan bantuannya. Allah buktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Bukan saya mengkait-kaitkan dengan peristiwa masa lalu, tapi ini salah satu terobosan yang mungkin kita bisa tarik benangnya dengan terobosan Pak Kamilin ini di Provinsi Sulawesi Tengah, di Desa Loboju, di Kabupaten Sigi bisa tumbuh kurma yang seperti ini. Barangkali ini yang bisa saya coba ilustrasikan, kita kaitkan dengan bagaimana kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun yang kita lihat, yang kita alami dan yang kita lakukan, kemudian kita bisa bermanfaat bagi sesama, yaitu, dan kita semoga Allah memberkahi kita semua, Allah merahmati kita, dan kita doakan Pak Kamilin termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh Rasulullah
khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.